Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan. Hari ini Kamis 12 November 2020 kita akan bersama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang kami permuliakan di tempat yang maha kudus. Terima kasih untuk hari ini, hari pemberian Tuhan atas kami sekalian. Kami hendak serahkan kehidupan kami di hari ini dalam tangan Tuhan. Seraya sebentar saat kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami yang mendengar dan hamba-Mu yang memberitakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada kitab Wahyu. Pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dalam perikop ke-7 malapetaka, saya akan membacanya di dalam ayatnya yang ke-7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Tuhan, kitab Wahyu adalah kelompok kitab yang masuk di dalam tulisan apokaliptik, di mana tulisan-tulisan itu pesan-pesannya dikemas dalam banyak simbol-simbol, baik dalam rupa angka-angka, benda-benda, berbagai jenis hewan yang tidak lazim, berbagai kejadian dan peristiwa yang mengerikan. Isi dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dunia ini bisa saja terjadi di masa lalu, bisa pula itu peristiwa yang menceritakan tentang masa kini, dan pula tentunya akan peristiwa di masa yang akan datang dalam peristiwa akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, dalam bagian Wahyu pasal 16 yang berperikop ke-7 malapetaka, kita bisa melihat tentang peristiwa atau kejadian yang sangat mengerikan yang Tuhan izinkan terjadi di bumi ini, di dunia ini, di tempat kita berada. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita menyadari betul bahwa kehidupan ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia manapun. Tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun di dalam dunia ini. Tetapi segala peristiwa itu terjadi semuanya dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dan bisa jadi merupakan bentuk daripada cara Tuhan untuk memurnikan dunia. Untuk menyatakan penghakimannya bagi dunia ini. Inilah yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-7 bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ia benar, Ia adil dalam segala penghakimannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian sabda Tuhan pada hari ini kita semua bersama-sama diingatkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun terjadi di bumi ini tanpa lepas daripada izin dan kendali Tuhan. Dan pun peristiwa yang terjadi di hari ini, di saat ini, terkhusus pandemik yang masih ada di sekitar kita, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak kelihatan, tetapi ini membinasakan. Ini cukup mengerikan bagi kita sekalian. Namun di atas segala sesuatunya, sesuatu yang sangat bijaksana adalah kita memahami bahwa melewati peristiwa ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita boleh menyadari bahwa hidup ini seharusnya hanya bergantung kepada Tuhan yang empunya kuasa di langit dan di bumi ini. Kita percaya kita akan ada dalam pengasihan Tuhan, melewati berbagai peristiwa kejadian, baik itu kejadian baik pun kejadian yang sulit dalam hidup kita. Dan Tuhan ada untuk senantiasa memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terpuji-puji nama Allah dalam Yesus Kristus yang sudah bersabda di tengah-tengah kami,
untuk memimpin, menguatkan kami melanjutkan perjalanan kehidupan di hari ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tak tahu kami apa yang terjadi, tapi satu hal yang kami imani. Tuhan yang kami sembah adalah Allah Immanuel. Allah yang setia menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami kiranya tetap sehat dan selamat dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, perjalanan dan seluruh aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Kami serahkan seluruh orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai, yang dekat dengan kami pun yang jauh daripada kami. Kiranya semuanya juga ada dalam penglihatan dan pemberkatan Tuhan. Bapa di surga, terkhusus kami berdoa bagi sekalian yang mengalami sakit penyakit, mohon dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari kami yang saat ini masih positif COVID-19, kami mohon semangat, kami mohon sukacita, bahkan pemulihan terjadi, disediakan oleh Tuhan atas masing-masing. Para medis yang terus bekerja pada saat untuk melayani, untuk memulihkan para pasien positif COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan pula untuk menjaga, melindungi mereka, tetap sehat selamat di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama Allah, kehidupan kami sepanjang hari ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah berjalan di depan kami dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.